Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Berliana dari IAIN Metro Lampung. Izin bertanya Pak Ustadz, em, dengan banyaknya beredar tentang isu-isu apabila em, bintang surya sudah terbit, maka pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Dan apakah eh, bintang surya yang disebutkan Ustadz tadi kan eh, lebih merujuk kepada berhentinya virus-virus pada hewan dan tumbuhan. Apakah tidak ada kemungkinan eh, terjadi pada tubuh manusia? Apakah pada masa dulu sudah pernah terjadi eh, pandemi seperti ini, dan berapa persentasenya untuk kemungkinan pandemi COVID-19 tersebut berakhir apabila bintang surya sudah terbit? Baik, mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pertanyaan kedua, Bapak. Mohon untuk menjawabnya. Ya, baik, akan saya jawab. Pertanyaan kedua dari IAIN Metro Lampung. Wah, ini benar-benar sukses ini HMC-nya. Ini kalau gitu diskusi falaknya udah skala nasional ini. Diskusi falak rasa seminar nasional ini. Gini, pertanyaannya cukup baik tadi. Bisa nggak kemudian pemahaman tentang al-ahah ini kita bawa ke konteks manusia gitu ya? Kalau tadi kan lebih mengarah ke tumbuhan atau buah-buahan gitu. Sebenarnya ada kemungkinan. Maksud saya gini, ada kemungkinan nggak kalau semisal dengan terbitnya bintang surya itu COVID-19 itu berkurang? Tentu kalau kita bicara kemungkinan, tentu ada kemungkinan. Karena tadi logikanya seperti yang saya sampaikan bahwa sebenarnya bintang surya itu hubungannya dengan COVID-19 itu bukan hubungan kausalitas ya, tapi hubungan sebagai penanda gitu. Kalau bintang surya yang muncul kemudian COVID-19 selesai, bukan masalah kausalitas gitu. Dan yang menyebabkan COVID-19 itu karena tidak munculnya bintang surya bukan. Tetap kita yakini adanya COVID-19 ini bermula dan berakhirnya yaitu kehendak Allah gitu kan. Hanya saja Allah kemudian dalam masalah ahah terutama itu Nabi mengatakan kita bisa menandai kapan ahah itu berakhir ketika bintang surya itu terbit. Bagaimana, apakah zaman dulu juga ada wabah seperti ini dan apakah bintang surya kemudian setelah diidentifikasi sama kapan berawal dan berakhirnya itu? Ini data yang coba saya cari sebelum kita diskusi di sini. Mungkin wabah semacam ini, pandemi semacam ini kan ini bukan yang pertama ya, tapi sebelum-sebelumnya sudah terjadi gitu. Tapi saya tidak menemukan dokumen yang valid. Saya belum menemukan dokumen yang resmi dan valid yang menjelaskan kapan berakhir dan kapan mulainya terjadi wabah pada masa-masa terdahulu. Sehingga ketika ingin saya korelasikan dengan terbitnya bintang surya ini, ada data yang kurang di situ. Hanya saja kita perlu memahami bahwa bintang surya seperti yang saya katakan tadi itu sudah mulai terbit sebenarnya akhir Mei ini sudah mulai terbit. Kemudian hanya saja kalau akhir Mei ini kan belum bisa kita lihat karena terbitnya masih beriringan dengan matahari gitu kan, masih beriringan dengan matahari. Baru mungkin kita bisa melihatnya ketika sudah masuk pertengahan Juni. Bintang surya pertengahan Juni sudah terbit dan kita bisa mengamati kemudian bintang surya itu terbenam. Bintang surya itu terbenam bulan Desember. Terbenam bulan Desember, awal bulan Desember. Artinya apa?
Kemunculan bintang Surya kalau mau kita amati cukup lama, mulai dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, kurang lebih 6 bulan. Ada 6 bulanan. Lah, yang dimaksud wabah tadi hilang itu apakah pas pertama kali Surya itu terbit saat subuh, ataukah di hari keduanya, ataukah di hari ketiganya, ataukah di minggu pertamanya, ataukah di minggu keduanya, dan seterusnya? Kan kita nggak ada yang tahu gitu. Hanya sih kalau kemudian Surya itu pada akhirnya nanti semisal faktanya bahwa COVID-19 itu akan berakhir ketika taruhlah semisal akhir Juni semisal. Ya kita bersama, saya pikir harapannya sama ya, ini segera berakhir gitu. Kalau bisa jangan akhir Juni lah gitu. Akhir Mei ini berakhir kalau misalkan seperti itu. Tapi kalau semisal taruhlah akhir Juni itu udah berakhir gitu. Itu pun kalaupun akhir Juni berakhir, itu pun juga masih dalam konteks Surya ini terbit, karena akhir Juni itu Surya juga masih terbit gitu kan. Jadi yang dimaksud di situ terbit itu terbit kapan? Apakah hilangnya itu apakah pas awal terbit, atau pertengahan terbit, atau akhir terbitnya gitu. Lebih jelasnya dalam konteks ini, saya kembalikan lagi tadi ke persoalan larangan jual beli buah yang belum masak ya. Di situ dikatakan dalam syarahnya ini ada yang menarik gitu. Kalau tadi dikatakan kalau belum muncul bintang Surya kita belum boleh beli jual, kita belum boleh beli buah gitu. Nah, terus bagaimana kalau semisal sebelum bintang Surya muncul tapi buahnya itu sudah masak, atau ketika bintang Surya sudah muncul tapi buahnya belum masak gitu, apakah harus setelahnya atau boleh sebelumnya gitu? Di situ dikomentari oleh Zakaria Al-Madani ini, ternyata poin pentingnya tidak pada setelah bintang Suryanya itu jual belinya, tapi yang terpenting di situ buahnya yabdu solahuhu, tampak matang gitu, udah layak untuk dikonsumsi gitu. Yang terpenting di situ. Kalaupun semisal belum tampak bintang Surya tapi buahnya sudah layak dikonsumsi, ya nggak apa-apa dijual belikan. Artinya apa? Dalam masalah jual beli buah pun itu tadi, bintang Surya ini hanya dijadikan penanda gitu, umumnya gitu, dan itu tidak menutup kemungkinan bahkan sebelum bintang Surya terbit buah itu memang benar-benar sudah masak, sudah terhindar dari wabah, dan tidak menutup kemungkinan bahkan setelah bintang Surya terbit masih ada wabah meskipun itu sedikit. Maka dari itu tadi ada juga hadis yang saya sebutkan, bahasanya itu tidak kemudian ada hadis yang redaksinya rufiat itu artinya ya diangkat total, tapi ada lagi yang redaksi hadisnya ma tola an najmu sobahan qad wa taqumu ahadun illa rufiat anhum au khafat. Kalau bintang Surya itu terbit pagi hari dan pada waktu itu muncul wabah ini, maka pasti illa rufiat, nggak ada itu kecuali nanti akan diangkat. Kemudian berikutnya au khafat, atau kalau nggak diangkat total ya au khafat, setidaknya diringankan lah gitu. Ya ini bisa kita pahami ya, au khafat, setidaknya diringankan. Ini kalau kita lihat kualitas hadisnya, di bawah dikasih footnote, dikasih catatan kaki makhtutat itu hadisun hasanun li ghairihi. Ini hadis yang hasan li ghairi, bisa kita jadikan hujjah. Artinya apa? Ketika kemunculan bintang Surya, kalaupun kemudian penyakit atau wabah tidak diangkat secara total, minimal itu khafat, diringankan itu, artinya terkurangi itu wabahnya. Itu ya, saya pikir bisa difahami ya jawaban dari saya. Jadi sekali lagi saya katakan untuk hadisnya tetap benar, hanya saja mungkin pemahaman kita yang terbatas dalam memahami hadis, sehingga ada kemungkinan nanti
realitanya bisa saja bergeser sedikit, nggak pas persis ketika hari pertama bintang surya terlihat, tidak, tapi bisa saja kemudian hari kedua atau minggu pertama, minggu kedua, atau bulan pertama atau bulan kedua. Mengingat bintang surya ini siklusnya terbitnya terlihat di fajar, di apa, ketika fajar itu terlihat sampai siklusnya sampai 6 bulan, dan ini juga sudah banyak diketahui oleh orang Arab zaman dulu. Hanya saja yang pasti terkait pandemi itu, apapun pandemi, pandemi pasti berakhir. Kita optimis dan kita percaya pandemi itu pasti berakhir. Cuma berakhirnya kapan, itu yang Allah a'lam bishawab. Karena dulu pun juga terjadi pandemi dan akhirnya berakhir. Kalau kita lihat sejarah, berakhirnya pandemi itu kisaran 3 sampai 4 bulanan ya. Kurang lebih di situ. Kurang lebih ini sebatas ilmu titen ya. Kurang lebih 3 sampai 4 bulanan. Lah kita di Indonesia ini kan pandemi Covid udah mulai bulan kedua. Ya mudah-mudahan bulan kedua tambah 4 bulan ya, bulan ke-6 lah mudah-mudahan udah selesai gitu. Harapan kita kan seperti itu. Tapi yang pasti pandemi itu bagaimanapun akan berakhir. Yang pasti itu. Yang pasti. Karena Allah pun juga nggak menurunkan obat, nggak menurunkan penyakit tanpa obat. Allah nggak memulai penyakit kecuali nanti juga akan mengakhirinya. Gitu. Cuma akhirnya kapan? Ini yang perlu kita tunggu dan kita upayakan maksimal dari perspektif ilmu medis dan seterusnya. Nggak bisa kemudian kita langsung pasrah, tapi juga kita harus ikhtiar dari perspektif ilmu medis. Itu dulu mungkin jawaban dari saya untuk penanya dari Lampung.